Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Cerita berlatar di Myanmar, yang mana di sebuah pedalaman hutan terjadi transaksi antara tentara Rusia bernama Norman yang menjual senjata kimia pada tentara bayaran Myanmar yang bernama Nai. Welcome to Myanmar. I represent the general. Very good. Sebelum dibayar, senjata kimia yang diberi nama VX gas itu pun diuji coba dulu pada seorang pria yang hobinya teler. Dan inilah hasilnya. Dan karena dirasa cocok, transaksi pun terjadi di sini. We have a deal. Setelahnya senjata itu pun dibawa pulang untuk disetorkan kepada jenderal mereka yang bernama Tita. Any problems? This time didn't cheat us. Keesokan harinya di Virginia, tepatnya di markas para intelijen, terlihat para intelijen sedang melakukan rapat membahas tentang pelelangan gelap yang menjual senjata kimia VX gas. But now we're seeing chatter about an auction for VX. I want information and I want it fast. Scene pun berpindah ke arena pertarungan kejuaraan kickboxing. Terlihat seorang pemuda bernama Scott yang mukanya mirip Elkan Bagot sedang melakoni sebuah pertarungan. Protect yourself! Meskipun sudah menang, Scott sama sekali tidak sombong dan dia membantu lawannya untuk berdiri. Di keesokan harinya, LSM Swiss berhasil menemukan bangkai hasil eksperimen kemarin. Dan mereka langsung melaporkan penemuan ini pada Badan Intelijen Virginia yang memang spesialis senjata kimia. We've got something. A Swiss NGO that monitors chemical weapons. Dari hasil ciri-ciri bangkai yang ditemukan, para intelijen Virginia pun yakin betul bahwa ini adalah efek dari senjata kimia VX gas. Body shows extreme levels of nerve agent toxicity. Testing the merchandise. That's our theory. Pimpinan intelijen yang bernama Rittenhouse pun bertanya, siapakah di daerah sekitar lokasi yang bisa dicurigai? Already got one. Our old friend Tia. Mengetahui bahwa orang yang pantas dicurigai adalah Tita sang jenderal sekaligus mantan rekan mereka sendiri, Ritten pun segera menghubungi Beckley, salah satu intelijen senior yang ada di Myanmar untuk meminta bantuan. Kembali ke Scott yang sedang berlatih. Tiba-tiba dia ditelepon bosnya untuk datang ke kantor. Karena ternyata selain petarung, Scott juga berprofesi sebagai data analis badan intelijen. Listen, I know it's the weekend, but you gotta come in. Copy. I'll be right there. Di sini awalnya Sancai sang pelatih sangat melarang Scott untuk pergi. Karena di dunia kickboxing Amerika, saat ini Scott menduduki peringkat kedua dan harus lebih berlatih dengan keras. Sorry bro, I gotta go. No. Hell, we're not good enough to beat Sanchez. Use our Scotty Schiff here as the official number 2 rank. Namun karena tuntutan pekerjaan, terpaksa Scott tetap harus pergi. Sebab bagi Scott, kickboxing hanyalah sekedar hobi. Got a job. Plus, kickboxing is never gonna pay the rent. Look man, can we talk about this later? Hey, come on, Scotty. No pressure though. Sesampainya di kantor, atasan Scott yang bernama Daniel pun menyampaikan penemuan bangkai korban VX pada Scott. Dan Daniel meminta Scott untuk ikut turun tangan mengerjakan kasus ini. Namun Scott tidak mau karena dia merasa bahwa dia hanyalah seorang data analis rendahan. We've got a lead on the VX and a whole stack of data to sift through. I'm a low-level analyst. So are you, by the way. Tak lama kemudian rekan kerja Scott yang bernama Jenkins datang dan mengajak Scott untuk bertemu dengan atasannya, yaitu Ritten. Good morning, Mr. Chef. Would you please come with me? Di sini Ritten pun langsung menjelaskan pokok masalah mereka, yang mana mereka mencurigai bahwa Tia, mantan rekan mereka, memiliki senjata kimia yaitu VX. This is Tia, a major arms dealer. We believe Tia is in possession of the VX. Mereka pun berencana hendak mengirim Scott ke sana karena diketahui setiap tahun
Tiha selalu menyelenggarakan turnamen bela diri yang diikuti seluruh petarung terbaik dari berbagai negara di perguruan miliknya, yaitu perguruan Macan Emas. Each year he holds an exclusive tournament. Martial Arts Academy there, the Golden Tiger. Yang mana ternyata turnamen ini hanyalah sebagai kedok saja. Padahal di belakangnya Tiha melakukan transaksi pelelangan senjata kimia. And he plans to use the tournament as a cover for an auction. Mereka akan menyelundupkan Scott melalui turnamen ini. Dan adapun tugas Scott hanyalah memberikan sebuah jam pendeteksi senjata kimia pada agen mereka yang ada di sana bernama Cho. We'd like you to deliver that to Cho at the academy. This is what we'd like you to bring in. Mengetahui bahwa tugasnya hanyalah mengantar jam saja, akhirnya sekarang Scott pun mau menerima tugas itu. This is everything you need: a secure phone, passport, money. Sementara itu di perguruan Macan Emas sendiri terlihat Cho yang sedang melatih seorang petarung yang bernama Zea. Getting way too old for this show. Karena tidak puas melihat latihan ini, Tiha pun meminta Zea untuk latihan tarung melawan dua petarung Muay Thai sekaligus. Liang, Song, he needs a real workout. I want you to fight Zea. Dan singkatnya, pertarungan pun dimulai. Zea pun menang dan Tiha pun terlihat sangat bangga. Hari pun berganti. Pagi itu Nai menghampiri Cho dan mengatakan bahwa petarung kickboxing terbaik nomor 1 dari Amerika mendadak tidak bisa ikut turnamen karena cedera. Namun Jenderal Tiha bersikeras ingin ada petarung Amerika dalam turnamen ini. The American fighter tore his ACL. General insists we have an American fighter. He won't be able to compete. Cho yang langsung menyadari bahwa ini pasti adalah rencana dari Ritten, akhirnya menyarankan Nai untuk melihat daftar petarung kickboxing terkuat nomor 2 di Amerika, dan itu tentu saja adalah Scott. What about checking the IKF rankings? Singkatnya, Scott pun datang ke Myanmar. Dia dijemput oleh Maman untuk naik kereta api khusus petarung, dan dia selalu dipantau oleh markas pusat dengan menggunakan drone khusus. Welcome to Myanmar, Mr. Step. Sesampainya di lokasi, Scott pun disambut oleh wanita cantik bernama Nan. Dan dia langsung mengajak Scott untuk berkeliling mengenal lokasi perguruan Macan Emas. Welcome, Mr. Shiv. My name is Nan. Welcome to the Golden Tiger Academy. Visiting fighters will rest in these buildings. Oh, wow. Setelah berkeliling, Nan pun mengantarkan Scott ke kamar. Di sini, Nan berpesan agar Scott jangan tidur supaya dia tidak ketinggalan acara makan malam nanti malam. And I suggest you up until then to adjust to the local time. Scott pun mengiyakan pesan itu. Namun karena kelelahan, Scott malah ketiduran. Hingga di pagi hari, tiba-tiba saja Cho datang menghampiri Scott dan bertanya, kenapa Scott tidak mengantarkan jam tangan itu pada Cho ketika makan malam. Why didn't you bring it to me at dinner? I'm sorry. Dan karena mulai hari ini semua pekerja akan diperiksa, Cho pun tidak bisa menerima jam tangan itu sekarang. Hingga akhirnya Cho pun mengharuskan Scott untuk mengambil alih misi mencari senjata kimia di perguruan ini. You keep it search the buildings at the academy tonight. Everything here is controlled. All the staff are searched. Dan di malam harinya, Scott pun mulai berkeliling perguruan untuk melacak keberadaan senjata VX. Awalnya semua berjalan lancar, hingga tanpa sengaja Scott menyenggol serok sampah dan membuat penjaga jadi curiga. Take it easy. Di sini tiba-tiba Nai pun datang dan ikut menyerang. Untungnya Tiha segera datang dan memisahkan mereka.
Di sini Tia pun bertanya apa yang sedang Scott lakukan malam-malam begini. What are you doing out here at this hour? So I took a walk. Exercise helps with jet lag. Semenjak kejadian itu, Tia pun jadi ikut curiga dan dia memerintahkan anak buahnya untuk lebih memantau gerak-gerik dari Scott. I don't believe in coincidences. Keep a close eye on him. Keesokan harinya, para petarung termasuk Scott terlihat sedang latihan di padepokan. Di sini anak itu pun menawarkan minuman itu pada petarung Prancis. Namun karena nggak bisa bahasa Prancis, kesalahpahaman pun terjadi di sini hingga akhirnya setelahnya Cho pun mengajak Scott ke suatu ruangan. Di sini Cho sangat marah pada Scott karena tindakan Scott tadi malam. What happened last night? I barely had the chance to search every building before they caught me. I need you to bring it between town. Di siang harinya, terlihat beberapa tamu dari Arab yaitu Abdullah Yasin yang berkedok ingin menyaksikan turnamen yang Tita adakan, padahal misinya adalah ingin membeli senjata kimia. Welcome to the Golden Tiger Academy. Gentlemen, welcome. Abu Abdullah Yasin, the Khalif Simmons. Singkatnya di malam hari, upacara pembukaan turnamen ini pun dimulai dengan mempertunjukkan aksi baku hantam Muay Thai. Setelah acara selesai, Cho pun berbisik pada Scott. Namun sayangnya gerak-gerik itu terlihat oleh penjaga hingga akhirnya Cho pun dicegat dan ditangkap untuk diinterogasi. Just follow me. Sementara itu, Scott yang sadar bahwa Cho tak kunjung datang akhirnya pergi ke kafe Havana Sosial yang kemarin sempat Cho beritahu. Dan di sini dia bertemu dengan Mae yang tak lain adalah anaknya Cho. Meskipun kelihatannya kalem, namun ternyata Mae sangat jago dalam berbaku hantam. Kembali ke Cho yang sedang diinterogasi oleh Tia. Dan karena insting Tia sangat tajam, akhirnya Cho pun dihajar namun tidak sampai modar. Why you helping me out of the compound? At a club owned by an American who seemed to be expecting it. I've already told you you wanted a night out. Would pay for your karma. A life for now. Sementara itu Scott kali ini diperkenalkan dengan Bradley yang merupakan orang intelijen juga. Dan ternyata dia adalah teman dari almarhum ayahnya Scott. Would you look an awful lot like your father? Your dad is an agent I've ever met in my life. First time I saw him walking the line. Di sini Bradley pun berkata bahwa setelah kemarin Scott berkeliling namun tidak dapat menemukan senjata VX itu juga, maka ada kemungkinan besar Tia tidak menyembunyikan senjata itu di dalam perguruannya. Bradley pun akhirnya meminta jam itu pada Scott karena besok dia akan berkeliling untuk mencari senjata VX itu di tempat-tempat yang sudah dia curigai. Thank you. So now what? Sementara itu, Scott diperintahkan agar besok pura-pura cedera dan tidak perlu berkelahi supaya dia bisa segera pergi. Karena bagaimanapun juga, tugas Scott sejatinya hanyalah mengantar jam pendeteksi senjata kimia. We don't want you here when this goes down. Hari pun berganti, terlihat Mae yang baru pulang ke rumahnya. Namun dia terkejut saat menyadari bahwa ayahnya sudah tidak pulang sejak tadi malam. Father, I'm home. Sementara itu di perguruan Macan Emas, terlihat kejuaraan bela diri akan segera dimulai. Diawali dengan mempertarungkan antara petarung Cina melawan petarung dari Prancis. Di sini para penonton lebih mengunggulkan petarung Prancis karena badannya lebih besar. Namun ternyata sementara itu, sesuai rencana, Scott pun memberi tahunan bahwa kakinya sedang cedera.
Namun, Nye yang tidak percaya begitu saja langsung menyuruh tukang urut untuk menyembuhkan Scott. I think I pulled something training yesterday. Go to your locker room and I'll send someone to look at it. Di sisi lain, Mai yang panik karena kehilangan ayah segera menjumpai Bradley. Dan di sini, Bradley pun langsung mengajak Mai untuk langsung bergerak mencari ayahnya sekaligus mencari VX gas. My father didn't come home last night. We don't have a lot of time to find the nerve gas. Well, I'm going with you. Kembali ke perguruan macan emas. Di tengah-tengah jam istirahat, Tiha pun mulai melakukan transaksi jual beli senjata kimia dengan Abdul Yassin. Dan karena harganya cocok, senjata itu pun akhirnya dibeli dengan Bitcoin. We will take the 2 canisters. So the Bitcoin accounts. You. Di sisi lain, Scott pun kembali dijumpai oleh Nye. Dan karena tidak punya alasan lagi, Scott pun akhirnya terpaksa harus ikut bertarung. Here's a new trainer. Are you gonna fight or not? I'll fight. Singkatnya, Scott pun sudah naik ke ring. Sementara Zea terlihat masih bersiap dengan melakukan ritual pengusiran energi negatif alias demit yang dia pelajari dari Gunung Kidul. Zaya is performing traditional sealing of the ring to block out negative forces. Setelah ritualnya selesai, mereka pun saling bertatap-tatapan, tapi untungnya enggak ciuman. Hingga akhirnya mereka pun langsung berbaku hantam. Meskipun awalnya sempat kewalahan, namun di sini Scott bisa bangkit lagi dan melakukan serangan balik. Pertarungan pun selesai. Meskipun secara kasat mata terlihat Zea lah yang kalah, namun karena pertandingan ini Tiha yang punya, akhirnya Zea pun dinyatakan menang. Dan hal itu pun membuat Abdul Yassin jadi terheran-heran. But I think the American won. Di sisi lain, terlihat Mai dan Bradley yang sedang berkeliling untuk mencari senjata VX dan juga Cho dengan menggunakan mobil merah. Still nothing. We have to keep looking. I guess I was wrong. Maybe it's not here after all. Hingga akhirnya di sebuah perempatan, jam pelacak yang dipakai Bradley pun memberikan reaksi, yang mana ternyata radar pada jam itu menyatakan bahwa mobil box di depan mereka membawa senjata VX. 2 bars now. Okay. I think we're close. Yeah, that truck there. That's it. Mereka pun berusaha membuntuti, namun yang terjadi, Okay, you get out. Pretend you're shot. melihat Bradley diculik, Mai pun berusaha mengejar. Namun karena terlalu kencang, akhirnya Mai terpaksa menggunakan jurus GTA untuk mencuri sebuah tuk-tuk. Sorry. Sementara itu, Scott yang sudah selesai bertanding ternyata tidak dibiarkan pulang, dan malahan dia langsung ditangkap oleh Tiha dan anak buahnya. You insult my integrity. Ternyata Scott dikurung bersama Bradley di suatu kamar. Dalam kehampaan ini, Bradley pun bercerita tentang seberapa heroiknya ayahnya Scott dahulu. Sebab berkat dialah Bradley masih bisa hidup sampai saat ini. I'm here because of your dad signaling for ordnance to come in. He died saving my life. We're 2 guys with Kalashnikovs and he took a bullet. They gave me time to get my sidearm. Tak lama kemudian, Tiha pun datang. Dia memanggil seorang dokter Edun bernama Santoso untuk menyuntik mati Bradley dan Scott. This is Dr. Fett. I will leave you, Dr. Fett, to perform. Karena terikat, Bradley pun hanya bisa pasrah saat disuntik Santoso. Take you on a magical ride. No. Namun saat Scott akan disuntik, tiba-tiba di sini ternyata nyawa Bradley tidak bisa terselamatkan lagi. Hingga akhirnya mereka pun terpaksa harus melarikan diri berdua dengan menyamar. May, cut me loose. He's gone. We gotta go. USA, can you spin it?
Namun sayangnya penyamaran mereka terbongkar dan inilah yang terjadi. Di sini Scott pun bingung mau lari kemana lagi. Namun Mai tanpa pikir panjang mengajak Scott untuk ke tempat truk pengangkut senjata kimia itu disembunyikan, karena kemungkinan besar ayahnya juga pasti disembunyikan di sana. Dan akhirnya mereka pun pergi naik tuk-tuk. Where are we going? I don't know where the truck is. We located the VX gas. It was in the truck. Singkatnya mereka pun sampai di lokasi. Dan dengan bantuan 2 buah obeng, Scott pun membuka pintu box mobil tersebut untuk memastikan senjata VX itu ada di dalamnya. Sementara itu, Mai yang mengendap-endap ke bangunan tua itu tiba-tiba ketahuan penjaga dan baku hantam pun terjadi di sini. Where is Joe? Where is my father? Inside. Setelah semuanya tumbang, Mai pun hendak nekat mau langsung masuk ke dalam. Namun di sini Scott menahannya dan meminta waktu 1 menit supaya mereka bisa mendapat bantuan. Scott pun kembali ke dalam mobil box itu, lalu mengeluarkan senjata VX itu agar Don bisa melihatnya supaya markas pusat bisa segera mengirimkan bantuan. Sementara itu, Mai yang udah gak sabar walaupun hanya semenit, akhirnya nekat masuk ke dalam. Dan benar saja, ternyata di dalam Tiha hendak menjadikan Cho ayahnya Mai sebagai bahan percobaan untuk menguji senjata VX ini di depan Abdul Yasin. Prepared demonstration for you today. Hampir saja Cho dan Mai dijadikan bahan eksperimen. Namun untungnya Scott pun segera datang. Di sini dengan cerdasnya, Scott tidak langsung mengajak mereka bertarung secara keroyokan. Scott mengajak Tiha bertaruh dengan mempertarungkan kembali antara Zeya versus Scott. Dan nantinya jika Scott menang, maka Tiha harus melepaskan Mai dan spasi Cho. Spasinya jangan dihapus ya guys. Kalau spasinya dihapus artinya jadi lain. The moment you break that tournament, prove yourself to be a fraud. Let me fight Zeya again. If I win, they go free. Mendengar itu, Yasin pun jadi ingin melihat pertarungan ini. Dan karena Tiha tidak mau koleganya kecewa, akhirnya Tiha pun menerima tantangan itu dan menyuruh Zeya untuk bertarung melawan Scott. Tanpa sengaja, Zeya juga Tiha pun masuk ke dalam ruang eksperimen. Dan karena Tiha mengancam akan menembak, terpaksa. Tak lama kemudian, pasukan khusus pun mulai berdatangan dan akhirnya mereka semua pun ditangkap. 2 local agents and escort. Copy. We've identified ship and friendly. 3 more tanks outside. You'll need a hazmat. Exposed nerve gas. Setelah misi itu selesai, Ritten pun menelpon untuk mengucapkan terima kasih pada Scott. Dan bukan hanya itu, bahkan Ritten pun segera menyuruh Scott untuk pulang karena dia akan memberikan Scott naik jabatan. Thank you. Thank you, ma'am. Tamat. Sungguh film yang apa ya? Penonton nilai sendiri deh. Nah guys, begitulah kisahnya. Mohon maaf ya kalau suara gua serak. Di sini lagi musim sakit guys. Kalian di sana jaga-jaga kesehatan ya, jangan sampai ketularan sakit juga. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Dan terima kasih juga buat yang sudah komen, subscribe, dan juga like. And then masih bersama gua Ren di sini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look